Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Taryati. Saya adalah guru di SD Negeri Jomblang 1, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Hari ini, Rabu, 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja secara luring. Pada kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan pembelajaran 2. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Mohon saran dan masukan supaya pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Siapa yang tidak masuk? Kita doakan teman kita yang tidak masuk semoga lekas sembuh. Sebelumnya, Ibu Guru ingin anak-anak mengecek kerapian masing-masing pakaiannya. Sudah belum? Kita harus selalu menjaga kerapian dan kebersihan lingkungan kita. Selanjutnya, untuk memulai awal pelajaran, kita berdoa bersama-sama. Siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin? Apa? Peduli terhadap makhluk hidup. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 3, subtema 3 pembelajaran kedua, peduli terhadap makhluk hidup, subtema sayangilah lingkungan di sekitar kita. Sebelumnya kita akan melakukan yel-yel terlebih dahulu. Dengan tepukan ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, Ibu Guru mohon anak-anak menyanyikan satu buah lagu nasional, judulnya Satu Nusa Satu Bangsa. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selamanya. Indonesia
apa yang harus dilaksanakan dalam menjaga lingkungan? Iya, kita sebagai warga masyarakat harus menjaga lingkungan. Tapi bagaimana sikap-sikap yang harus kita laksanakan? Perhatikan gambar yang ada. Perhatikan, dan dua pasal ini sama atau tidak? Tidak. Perbedaannya di mana? Iya, yang sebelah sana bersih sekali pasalnya, rapi, sayur-sayurnya tertata rapi. Yang sebelahnya kondisinya bagaimana? Kotor. Nah, anak-anak senang yang mana kalau diajak belanja sama orang tua? Bersih, rapi, dilihatnya enak, nyaman, udaranya bersih. Sekarang ada tayang video, anak-anak simak dengan baik-baik. Halo anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kedua pada tema 3. Nah, Pak Dias ada sebuah cerita atau bacaan, mohon anak-anak dengarkan. Pergi ke pasar, pulang sekolah, Udin, Lali, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk di tempat ibunya. Hari itu pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lali dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Ya Udin, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya lagi. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembelinya bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar. Keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Nah, dari cerita yang Pak Dias bacakan anak-anak, ternyata di lingkungan pasar itu masih ada lingkungan yang banyak sampahnya, sehingga menyebabkan bau yang tidak sedap anak-anak. Nah, mengapa pasar sangat bau? Tentunya banyak penjual di pasar yang tidak membuang sampah dan kendalinya di tempatnya, sehingga kalau ada sampah dari hasil jualnya dia buang sembarangan di bawah kolong meja atau diselokkan, sehingga menyebabkan bau. Nah, apa akibatnya terhadap orang-orang di pasar? Tentunya penjual-penjual lain yang menjaga lingkungannya pasti akan terganggu, mengambil hak orang lain juga anak-anak. Pembeli yang datang juga merasa terganggu. Artinya hak pembeli yang tadinya dia bisa memilih barang dagangannya, dia merasa tidak nyaman karena ada bau yang tidak sedap dari sampah di pasar. Hak apa yang diambil dari Lani, Beni, dan Udin ketika ke pasar? Tentunya hak mendapatkan lingkungan yang bersih, hak mendapatkan pelayanan dari penjual pasar menjadi terambil anak-anak. Mereka tidak bisa melakukan itu karena mereka terganggu di lingkungan pasarnya. Membuang sampah pada tempatnya itu sangat penting karena dapat menyebabkan orang lain merasa nyaman terhadap lingkungan kita, sehingga kita tidak mengambil hak orang lain. Banyak sekali cara menjaga lingkungan anak-anak. Selain membuang sampah pada tempatnya, kita harus membersihkan lingkungan setiap hari ya, menyapu, memotong rumput liar, kemudian tidak merusak tanaman sekitar, apalagi membuang limbah-limbah rumah tangga atau bahan kimia ke
sungai dan selokan itu akan berbahaya. Selain itu, kita wajib menanam kembali hutan yang gundul dengan program reboisasi, kemudian melakukan caterpillar, memilih menanam pohon yang muda, memotong pohon yang tua. Untuk hewan anak-anak tentunya kita tidak boleh menyakiti hewan, dan juga misalnya di laut kita tidak boleh mencari ikan dengan bukan harimau atau dengan burung, karena dapat merusak lingkungan laut tersebut dan juga makhluk hidup yang ada di laut. Itu tadi tayangannya. Nanti anak-anak berdiskusi dalam kelompok. Ibu juga akan bagikan dalam APD dan memecahkan masalah yang nanti kita sampaikan. Kelompok yang sudah boleh mempresentasikan hasil diskusinya. Rangga sudah? Ya, maju Rangga. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Satu, apa yang terjadi di lingkungan masa? Pasar pertemuan oleh sampah. Ketika sampah di pasar berserakan dapat akibat bergerak orang-orang di pasar akan merasa tidak nyaman. Yang kedua,
Kita nggak mandi 30 kali. Bersihkan halaman 30 Iya, terima kasih untuk Fai. Tepuk tangan untuk Fai. Dari hasil diskusi kelompok masing-masing, apakah ada yang memberikan tanggapan? Ya, siapa? Kelompok saya diperlakukan Pak. Oh iya, hasil jawaban kelompoknya sama dengan kelompoknya Kak Ita. Selanjutnya, yang tadi didiskusikan itu, yang untuk merawat lingkungan apa saja? Kita merawat lingkungan dengan apa saja? Pertama apa? Membuang sampah pada tempatnya. Terus? Iya. Mengolah limbah. Ya, selanjutnya apa lagi? Merawat tanaman. Dari sekian tadi yang telah anak-anak sebutkan, ada barang bekas yang kita bisa manfaatkan. Contohnya majalah, koran, botol. Iya, botol bekas. Sekarang kita akan membuat kreasi dari bahan bekas. Contohnya dari koran dan majalah yang nanti kita akan buat kreasi namanya montase. Kita akan tayangkan video pembuatan montase. Pada kreasi kali ini saya membuat karya seni montase dengan tema lingkungan. Ini masih mungkin sampai selesai. Alat dan bahan digunakan bisa lihat di sini ya. Dan yuk langsung saja pada cara pembuatannya. Maka pertama sediakan kertas paper dan saja Anak-anak sambil menyiapkan bahan yang sudah dibawa boleh sambil praktek. kertas bagian Disiapkan bahannya sebagai sesuai dengan kita bertinggal seperti ini, lalu ini bagian menggunakan lem kertas. bahannya dikeluarkan.
Guru ucapkan terima kasih kepada anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.